Dan mereka itu wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, alhamdulillah, tandain Qurannya. Besok minggu depan kita lanjutkan ya. Sekarang kita buka kitab Al-Hikamnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah ya. Ini ngomong-ngomong kan bersih ya hati kita ya. Kita udah jaga. Sekarang jangan dikotori lagi dengan hasad, hasud, iri, dengki, jangan ya. Nah, sekarang kita haluskan budi pekerti kita ini dengan mempelajari Al-Hikam. Sekarang nasihat ke-54. Ya, udah halaman 5 yang nasihat ke-54. Aurada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Dia Allah mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu. Nanti gimana nih maksudnya penjara keberadaan kita? Ila fadai syuhudika, ke angkasa penyaksianmu. Maksudnya penjara keberadaan seorang hamba adalah penyaksiannya kepada dirinya sendiri dengan memperhatikan keinginan diri. Tuh. Orang yang mikirin soal nafsunya, keinginan diri, dia itulah orang-orang yang terpenjara oleh nafsunya. Dalam kungkungan keinginan, orang jadi pada ribut soal jabatan, soal harta warisan. Ketika kita mampu orang itu sampai mendolimi orang lain, bayangkan, gara-gara apa? Terpenjara oleh keinginan. Maka Allah datangkan warid. Warid itu apa? Yang kemarin tergerak hati ini seolah-olah mendapatkan cahaya dari hati yang gelap, sehingga bisa membedakan antara yang betul mana yang salah. Muncul dari sel-sel tubuhnya untuk bergerak menuju kepada Allah, berhubungan kepada Allah. Begitulah dia. Itulah namanya warid. Dan itu tidak diberikan kepada semua orang. Maka orang-orang yang datang kepada iman, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Barang siapa yang tergerak hatinya kepada Islam, sesungguhnya dia mendapatkan cahaya di dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah warid itu. Sehingga warid inilah yang membebaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat ini? Yuk kita lihat ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita, minan nisa wal banin, kepada anak-anak, wal qanatir, harta benda yang bertumpuk, muqantarati, wal qanatir muqantarati, yang bertumpuk-tumpuk, minadz zahabi wal fiddah, yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Udah disebutin. Kemudian wal khailil musawwamati, kuda-kuda tunggangan. Kalau sekarang mobil, waduh, etanya manusianya baru dapat gaji
udah berubah. Pengen dibilang kaya, pengen dibilang hebat, beli kredit mobil, gaji 4.500.000, kredit mobil 3 juta, sisa untuk hidup makan 1.500.000, belum lagi beli bensin. Temikir sakujur, mending mobilnya halus satu, iya bajai. Supaya apa? Kelihatan mentereng motor, naon. Bener, tapi hidupmu harus ngukur sakujur, sesuaikan. Gaya hidupmu 7 juta, pendapatanmu 4 juta, ya nggak nyambung. Betul? Ini yang terjadi. Apa sebabnya? Memperturutkan hawa nafsu. Nah, itulah yang terpenjara dalam gaya hidup. Ini maksudnya dari nasihat Syekh Ibnu Athaillah. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu. Jadi kalau kita, penjara keberadaan kita itu adalah keinginan-keinginan yang disebutkan di dalam ayat tadi, bahwa kita tuh, Allah ngerti kamu suka sama itu, suka sama wanita, sudah umur 75 tahun, hoyong nyandong deui, teboga huntu deui. Ayo, istri tos 4, hiji diceraikan. Alasannya naon? Sunnah Rasul, belegug. Dan yang dimaksud dengan ilaf fadoi syuhudika, angkasa penyaksian seorang hamba adalah lenyapnya ia dari penyaksian dirinya, karena menyaksikan kebesaran dari Allah yang Maha Agung, maka hilanglah sifat keakuan. Nah, ini orang yang sudah mendapatkan warid, maka keakuannya menghilang. Aku hebat, aku jago, aku kaya, aku mah pangkasepna, aku, naon. Orang kalau udah ngerti ini, nggak mau lagi menampakkan diri, cerita sama orang, saya mah begini-begini. Waktu saya bayangkan ya, pergi umroh, saya umroh sudah 18 kali, saya nyium Hajarul Aswad 100 kali. Supaya naon? Disebut sama makhluk. Tak kade, akhirnya sama sekali dia tidak bisa menyaksikan bahwa dirinya adalah seorang hamba yang muncul keakuan. Makanya inilah yang bikin orang beringas. Kalau dikritik sedikit nggak mau. Kenapa jadi anti kritik? Gara-gara itu keakuannya gede pisan. Nah, keakuan inilah bapak-bapak ibu-ibu yang harus dikikis dari pengajian kita ini. Dengan membesar-besarkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hajarkan ke hati, latifatil qalb, sehingga lepas semuanya. Yang hadir adalah penyaksian kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah jiwa ini bahwa kita sering terpenjara dengan keadaan sekeliling kita ini, dan terkurung dalam bingkai diri, keakuan diri, merasa hebat, merasa jago, dan itu yang menyebabkan setan diusir dari surga. Jadi bagaimana dong kalau sudah ngaji begini? Maka nikmatilah keadaan dirimu intim dengan Allah. Idza aradta an tasta'nisa billah fastawhish min nafsika. Apabila engkau ingin intim dengan Allah, tanggalkan nafsumu, maka dirimu akan merasakan pertemuan dengan Allah, karena Allah besar di dalam hati. Dan kalau sudah begini, bahagia hati, bahagia, nggak ada lagi susah, nggak ada susah lagi. Kenapa? Allah semuanya. Ada masalah apa? Utang, ada tadi kita
dibaca di dalam doa wirdul latif. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Engkau ya Allah, nggak ada yang lain yang maha menggenggam arsy yang agung. Oh Masya Allah, kalau sudah begitu nikmatnya minta ampun. Nah, itulah pengajian kita hari ini. Yang jelas kita harus mengeluarkan diri kita dari penjara keinginan, penjara nafsu yang bisa mengungkung kita menjadi kecintaan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pangkal penyebab dari semua kesalahan dan dosa. Makanya lepaskan itu dalam keadaan cinta kita kepada Allah yang semakin besar. Gak usah takut menghadapi kehidupan ini. Kecil rasanya semua. Saya tadi pagi dapatlah cerita, ada seorang pejabat besar di kota Bogor. Begitu dia sudah pensiun, dia lepaskan semua harta untuk disumbangkan kepada istrinya, sumbangkan kepada orang, diberikan kepada orang. Kenapa? Karena harta itu cuma dua, diazab atau dihisab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Maka cukup saja mengambil dari dunia itu, kecuali untuk syiar. Orang Islam harus kelihatan hebat. Bersyiarlah, bela agama ini, bela. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mau menerkam dan menghancurkan agama ini. Dan ingat, Allah ada, tidak akan pernah hancur. Alhamdulillah. Maka kesimpulan terakhir, penjaramu adalah dirimu sendiri. Ingat, catat itu, kata-kata itu. Penjaramu adalah dirimu sendiri. Apabila kamu telah keluar dari dirimu, niscaya kita berada dalam kenyamanan abadi karena bersama dengan Allah. Maka bebaskanlah diri ini. Ketika warid itu datang, langsung song-song dengan 3M tadi. 3M, ingat, muhasabah, mujahadah, dan muqarrabah. 3 itu lakukan setelah bulan Ramadan ini. Konsistenlah sehingga kita tidak lagi turun terjerembab dalam siklus kebodohan yang sama. Apa itu? Melakukan maksiat lagi. Buat apa? Sudah kita jaga di bulan Ramadan, kembali maksiat. Buat apa? Jaga dengan 3M tadi. Udah, bismillah, insyaallah. Nah, makanya jangan jauh-jauh dari jemaah ini, ya. Saling mengingatkan, saling sayang, saling asah dan asuh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Qurannya dikumpulin lagi situ. Nah, minggu depan kita tambah lagi. Bawa teman-temannya sebanyak mungkin ya. Amin. Alamu